Thank you, Bro Heri. Teman-teman semuanya, saya mengapresiasi sahabat setia yang hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya yang baru pertama kali hadir juga. Sekarang kita dalam satu ruang dan waktu yang terbatas dengan dinamika hidup yang syarat dengan kesibukan dan problematika hidup. Sementara kita tanggalkan agar dapat fokus untuk memahami kebenarannya yang akan disampaikan oleh Pendeta Suhanda Supardi. Yuk kita simak. Oke, terima kasih Pak Fran. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Shalom, Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema melihat Alkitab secara sederhana. Gitu. Saya akan share. Nah, sudah terlihat ya. Ya, Nah, bagaimana sih gitu kita melihat Alkitab gitu ya. Karena kalau kita lihat tuh banyak sekali kesulitan-kesulitan seorang dalam melihat Alkitab gitu. Ya, kebanyakan orang sulit sekali dalam membaca Alkitab. Banyak hal kadang-kadang yang menghambat mereka di dalam memahami ya apa sih rencana Allah gitu yang ada di dalam Alkitab itu. Yang tertulis di Alkitab, rencananya yang bagaimana gitu. Dari kejadian sampai wahyu itu banyak sekali rencana-rencana Allah. Tapi rencana yang bagaimana yang bisa kita ambil bahwa kita katakan itulah rencananya untuk kita. Banyak kita lihat oh rencana untuk bangsa ini, rencananya untuk uh, kehidupan bangsa Israel dan lain sebagainya. Sulit gitu ya kadang-kadang. Apalagi kalau kita berada di satu denominasi dan kita melihat juga denominasi lainnya. Loh kok ajarannya berbeda-beda, tetapi Alkitabnya sama. Satu kitab, tapi berbeda-beda. Kita tahu mengenai keselamatan saja berbeda-beda. Mengenai akhir zaman berbeda-beda. Mengenai kedatangan berbeda-beda. Mengenai penghakiman berbeda-beda. Gitu ya. Mengenai nanti akan diadili bagaimana caranya juga berbeda-beda. Ya. Jadi kebenaran yang dikatakan di dalam Alkitab yang bagaimana sulit sekali gitu ya. Apalagi kita berada di satu denominasi, kita katakan denominasi kita lah yang paling benar gitu. Ya kan seperti itu. Bila ada diskusi, kita selalu membela denominasi dengan berbagai macam argumen. Nah, semakin membaca, kita ingin tahu sih rencana Allah. Membaca Alkitab, bahkan kadang-kadang membingungkan. Bahkan juga semakin banyak berdiskusi dengan banyak orang. Ya, bukan semakin mengerti, bahkan tidak mau juga menerima apa yang disampaikan orang lain, gitu kan? Jadi bertahan tetap dengan kebenaran di dalam denominasinya. Jadi melihat diskusi bukan semakin jelas, bahkan semakin bias gitu dari isi berita yang ingin disampaikan di dalam Alkitab. Bias gitu. Ada yang mengatakan, ya sampai akhir hidup pun kita belum bisa karena rencana Allah itu suatu yang rahasia, yang sulit untuk diterima oleh manusia yang terbatas. Manusia yang otaknya sedemikian kecil itu ingin mengerti Allah, ingin mengetahui Allah. Bagaimana mungkin gitu, untuk mengertinya? Ya, bagaimana mungkin kehendak Allah, rencananya bisa dimengerti oleh pikiran kita yang kecil ini? Gitu. Yang kecil ini bagaimana mungkin? Tapi dikatakan juga kan kalau kita mencari kita akan mendapatkan. Jadi apakah demikian kita tidak dapat melihat rencana Allah
melihat keinginannya yang disampaikan di dalam Alkitab, ya. Saya di sini ingin menyampaikan secara sederhana gitu. Sederhana sekali nih. Makanya saya katakan sederhana, nggak sulit-sulit. Nggak apa istilahnya tuh banyak-banyak hal yang disingkapkan gitu kita melihatnya. Tapi secara sederhana. Nah, nanti dari sederhana inilah kita memulai untuk melihat lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, setahap demi setahap. Jadi kita akan lebih mudah melihatnya. Rencana Allah di dalam apa yang sudah dituliskan di dalam kitab dan kita mendapatkan gitu ya, secara sederhana terlebih dahulu. Baru nanti kita melihat lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Kebanyakan orang hanya melihat bagian tengahnya saja, nggak lihat awalnya harusnya bertindaknya bagaimana, tapi mereka di tengah-tengah, jadi bingung mau ke atas. Ini kok seperti ini berbeda. Lihat ke bawah, loh kok demikian mudahnya, kok sederhana, kok seperti itu, nggak mungkin lah katanya. Semakin dipermudah apa yang dikatakan di dalam Alkitab, semakin tidak dipercaya. Loh kok segitu gampangnya gitu. Nah itulah kita lihat sesederhana mungkin gitu ya untuk kita mengerti kehendak Allah. Karena kalau kita pikirkan, kita renungkan, apakah Allah sedemikian keinginannya untuk mempersulit manusia supaya manusia itu untuk mengerti kehendaknya? Apakah sulit gitu? Apakah Allah mempersulitnya, menghalanginya? Gitu? Apakah nggak ada hal yang mudah untuk kita lihat? Nah, kita lihat sederhana sebenarnya Allah ingin supaya kita semua tuh bisa melihat sesederhana mungkin, baru melihat yang kesulitan-kesulitan lainnya setahap demi setahap. Ya. Nah, kita lihat ya, Allah mempunyai rencana. Jadi rencananya itu dia rencanakannya kapan? Apakah dia merencanakannya pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, baru dia mengadakan rencana? Gitu. Sepertinya kalau Allah mengubah rencananya, tidak tahu rencananya bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, baru kemudian dia menyiapkan rencananya karena kejatuhan manusia. Ya, kita tahulah Kejadian 3 ayat 15 dikatakan nanti akan dari keturunan perempuan ini. Apakah waktu manusia jatuh ke dalam dosa baru dia membuat rencana? Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia berbuat dosa, dia sudah ada rencananya. Nah, kita lihat di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam dia. Nah, di dalam dia itu harus diperhatikan. Kadang-kadang kalau lepas konteks di dalam dia, banyak yang mengatakan Allah telah memilih saya sebelum dunia dijadikan. Nah, sekarang saya jadi orang Kristen. Saya percaya mengenal Yesus. Nah, saya berarti orang pilihan. Banyak yang mengatakan demikian, tetapi lihat, di dalam dia Allah telah memilih atau Allah telah menentukan sebelum dia menjadikan dunia ini. Supaya, nah supayanya ini, di dalam dia itu kita kudus tak bercacat di hadapannya. Jadi begitu agungnya, begitu kasihnya terhadap manusia, dia sudah punya rencana. Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia sudah mempunyai rencana ketetapannya. Ketetapannya, pemilihannya bagi mereka yang ada di dalam dia dan dikatakan
Yang di dalam dia itulah nanti kudus tak bercacat di hadapan dia, di hadapan Allah. Jadi kalau kita mau kudus tak bercacat di hadapannya, ya harus ada di dalam dia. Dan kalau kita mau mengatakan bahwa kita ada orang-orang yang ada di dalam pemilihan atau rencana Allah, ya kita harus di dalam dia. Nah ini, jadi ayat ini sering disalahartikan, loh terserah mau bagaimana, yang penting saya sudah jadi orang Kristen, bahwa saya sudah dipilih, sekali dipilih pasti selamat selamanya gitu. Ada yang mengatakan demikian, apakah iya setelah itu jadi selamat-selamanya? Karena menjadi orang Kristen, percaya, ya percaya, asal percaya saja. Yang penting saya percaya. Percayanya bagaimana? Yang penting percaya gitu. Pokoknya percaya. Selamatkan, sekali selamat, selamat selamat karena saya sudah dipilih. Nah, ini seringkali dijadikan seperti ini ayat ini. Tapi dikatakan di dalam dia, ya. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi. Nah, kemudian setelah dia merencanakan, ya, dia tentu tahu, ya, bahwa manusia yang jatuh di dalam dosa itu, waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, mereka belum ada noda dosa. Adam dan Hawa diciptakan belum berdosa. Nah, Adam dan Hawa yang belum berdosa itu akhirnya berdosa, ya, melanggar apa yang Tuhan inginkan dengan memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, nah kita melihat sini. Sebelum dia berdosa, dia jatuh di dalam dosa. Setelah berdosa, apakah dia bisa mengembalikan dirinya seperti keadaan sebelum berdosa? Waktu dalam keadaan tidak berdosa saja dia jatuh di dalam dosa. Bagaimana dia bisa memulihkan dirinya supaya tidak berdosa? Dia akan jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Karena waktu dalam keadaan tidak berdosa, dia jatuh. Setelah jatuh ada titik noda. Bagaimana dia bisa kembali seperti semula? Tidak bisa. Karena selalu pikirannya berdosa, melakukan yang baik dan jahat pun dia memilih yang baik, tetap di dalam keberdosaan, di dalam pengaruh pengetahuan baik dan jahat, keberdosaan itu. Jadi sebagaimanapun baiknya seorang, bagaimanapun usahanya untuk menjauhkan kejahatan, tetap di dalam keberdosaan karena pengaruh dari pohon pengetahuan baik dan jahat, inilah sumber dosanya. Baik dan jahat ini menjadi akhirnya patokan manusia di dalam kehidupannya untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana mungkin memakan pohon baik dan jahat aja berdosa, dan ingin berbuat baik dan menjauhkan kejahatan supaya berkenan lagi? Ya tidak, dosa tetap akibat pohon itu. Nah, tidak bisa. Semua ini begitu kehidupan manusia. Kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu, ya, dia yang merencanakan gitu. Dari sebelum dunia dijadikan. Nah, dia yang melakukan. Seperti kita lah, misalnya kita ingin membangun sebuah rumah. Kita merencanakan. Loh, siapa yang melakukannya untuk melaksanakan pembuatan rumah itu? Rencana itu. Ya kita sendiri. Gitu. Nggak mungkin orang lain yang tanpa setahu yang kita beritahukan dia akan melakukan. Tidak mungkin. Gitu. Kita yang harus melaksanakan rencana kita. Nah, kalau Allah merencanakan, apakah Allah tidak melakukannya? Melaksanakannya?
agar supaya terjadi apa yang direncanakan sebelum dunia dijadikan itu. Filipi 2 ayat 8. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. Nah, kita tahu ini siapa. Siapa yang mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Semua orang akan mengatakan bahwa ini adalah Allah. Tuhan itu sendiri yang datang. Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam rupa seorang hamba yang ingin melakukan apa yang menjadi keinginan tuannya. Nah, di sini kadang-kadang menjadi sesuatu yang dilema gitu ya. Seringkali nanti ada dua katanya Tuhannya gitu. Padahal Tuhannya tetap ini juga. Dia bisa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apakah kalau Tuhan atau Allah yang berkuasa itu, yang maha kuasa, yang maha hadir itu, kalau dia menjadi seorang hamba dan menjadi seorang manusia, apakah esensi yang Allah yang tadinya belum menjadi seorang hamba itu akan hilang? Tidak ada. Apakah saat dia datang mengunjungi Abraham, kita katakan surganya itu kosong, nggak ada Tuhannya? Enggak. Dia maha hadir, dia maha ada, dia maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Untuk menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, sesuatu yang mudah untuk dia. Dan di surganya itu tidak kosong, tetap ada dianya. Nah, jangan dikatakan ada dua gitu kan, karena keberadaan dia itu satu, esa gitu kan. Dia yang datang sendiri menjadi seorang hamba. Nah, dia ini yang menjadi seorang hamba, yang menjadi seorang manusia. Dialah yang mengatakan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapakku. Aku mengerjakannya. Sepertinya dia lebih rendah. Tidak tidak sama dengan Allah itu sendiri. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bagaimana mungkin orang-orang mengatakan Tuhan jadi manusia? Tuhannya mati. Tuhannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya. Bapaknya lebih berkuasa. Kesalahpahaman-kesalahpahaman yang seperti ini, ya kalau kita tidak mengerti rencana dia, dia yang merencanakan, dia yang datang melaksanakan rencananya, dan dia tetap ada di sana. Kalau kita katakan di surga singgah sananya, dia di sana, ya tetap ada, dianya ada. Yesus yang di buminya ada, maka ada kesaksian di sorga dan kesaksian di bumi ada tuh di 1 Yohanes. Tetap yang kesaksian di sorga ada, yang kesaksian di bumi juga ada. Yang di surga dipanggil oleh yang menjadi hamba dan menjadi manusia itu dengan sebutan Bapa. Dan dia disebut oleh yang dikatakan ada di surga itu dengan sebutan anakku yang aku berikan. Itu. Jadi dia sendiri ini bukan ada dua oknum. Dia menjadi manusia simpel, mudah, nggak sulit. Manusia dengan pemikirannya akhirnya membingungkan dirinya sendiri. Bias akhirnya. Lihat apa adanya aja lah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia yang merencanakan. Dia yang datang. Gitu. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri dalam arti tidak membawa kekuasaannya. Gitu. Tidak membawa segala suatu atribut yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Oh, dia bisa lapar. Dia bisa haus. Sering diajak. Tuhannya kok lapar. Oh, Tuhannya kok haus. Tuhannya kok bisa mengeluarkan darah. Ya itulah. Kalau tidak memahami saat dia mengosongkan dirinya. Saat dia menanggalkan
kealahannya menjadi seorang hamba dan menjadi manusia. Bukan berarti dia bukan Allah. Allah yang mengambil rupa manusia. Allah yang esa itu bukan ada dua oknum di sini, bukan, bukan. Nah, jadi kita tahu dia yang merencanakan, dia yang datang dalam rupa manusia. Nah, sekarang kita lihat ya, kedatangannya itu untuk menggenapi rencananya gitu. Jadi datang untuk apa? Yang mengambil rupa manusia, ya. Datang istilahnya dari sorga, datang ke bumi, mengosongkan diri menjadi manusia untuk apa? Menggenapi rencananya. Jadi rencana Allah ya dia sendiri. Kalau kita juga mempunyai rencana kita sendiri yang melakukan rencana itu. Bisa juga memakai orang lain. Nih rencana saya ini. Kerjakan gitu. Seperti nanti dia juga akhirnya rencana dia ini ke murid-muridnya. Murid-muridnya nanti yang lakukan. Termasuk kita juga. Sampai ke kita. Dia menggenapi rencananya dengan datang, dengan mengatakan. Dia katakan. Ya, waktu dia datang. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, gitu. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini kata-kata sederhana yang kalau kita mengerti sepintas aja, oh ya ini salib saya tahu. Gitu. Ini dia akan ke Kalvari. Tapi kita tahu nggak bahwa ini adalah rencana sebelum dunia dijadikan, dia datang dan ingin menggenapi rencananya. Dengan mengatakan, siapa makan dagingku, minum darahku. Banyak orang pada saat itu, 5.000 orang makan roti, diberi makan roti, sampai kenyang, sisa 12 bakul, akhirnya mencari-cari dia. Yesus mengatakan, engkau bukan datang kepadaku, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk makanan. Untuk makanan. Untuk roti. Gitu. Nah banyak sekarang pun orang ya yang diberkati keuangannya, diberkati keluarganya, diberkati kehidupannya. Saat kekurangan, ya hartanya kekurangan, bisnisnya nggak jalan, rumah tangganya ada masalah, datang kepada dia. Tuhan, saya punya masalah supaya gitu, diberi berkat, harta, diberi kehidupan untuk di dunia. Gitu. Engkau datang bukan mencari aku, bukan mencari kebenaran, tapi untuk hal duniawi, untuk makanan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam engkau. Saat dia berkata demikian, dagingku benar-benar adalah makanan. Darahku benar-benar minuman. Banyak yang meninggalkan dia. Banyak yang pergi. Sampai dia juga berkata kepada muridnya, apakah engkau juga ingin pergi? Nah kalau kita lihat ini hanya sekedar salib, oh salib, dia akan salib. Tidak melihat kepada rencananya. Rencana yang bagaimana tadi? Rencana awal di dalam dia, ya. Kita lihat ya. Rencana sebelum dunia jaga sebab di dalam dia. Dia ingin menjadikan rencananya itu agar supaya ada yang hidup di dalam dia. Jadi di dalam dia inilah ya rencana seluruh dunia kan dijadikan dan dia melakukannya datang menggenapi rencananya dengan dagingnya, dengan darahnya, sehingga ia tinggal di dalam aku, di dalam dia. Ini
Dia menggenapi agar supaya banyak orang dapat datang dan hidup di dalam dia. Tergenapi apa yang dia katakan, dia memilih di dalam dia. Jadi pemilihannya itu di dalam dia. Bukan asal percaya, yang penting saya percaya Yesus, sekali selamat, selamanya selamat. Tapi kalau ditanya, percayanya bagaimana? Apa Yesus di dalam kamu atau kamu sudah di dalam dia? Oh, saya nggak tahu itu. Oh, saya nggak tahu. Yang penting saya percaya aja. Gitu. Kalau percaya saja ini juga. Ini kan salib. Tinggal lihat ke salibnya. Cuma percaya. Percaya apa nggak tahu. Gitu. Jadi untuk supaya tinggal di dalam dia sesuai dengan rencananya, kita harus makan dagingnya dan minum darahnya. Nah, kita tahu lah, ini peristiwa salib. Ya. Mengenapi rencananya, dia harus ke salib. Makanya dia, aku akan pergi kemana? Ke salib. Ke salib untuk mengenapi rencananya, sehingga kita dapat tinggal di dalam dia. Di Taman Getsemani kita tahu dia bergumul, berdoa, kalau bisa jangan ini. Begitu menyedihkan, begitu sengsaranya, begitu menderitanya, ya di mahkota duri, ya kan dicambuk, darahnya menetes, ya dipaku, disalibkan, tergantung, ya dengan bertahan dengan paku di tangan dan kakinya, tergantung, dan tangan itulah yang menahan tubuhnya yang terpaku itu. Ya, bahwa manusia aja membayangkan itu ngeri. Kalau bisa jangan terjadi, lalui. Tapi kalau memang kehendakmu, Bapak ya. Nah itulah, dia mengosongkan diri menjadi hamba, mengambil rupa sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu ada, gitu. Kemanusiaannya melihat apa yang akan dia jalani, gitu. Sehingga dia berdoa demikian. Nah kalau kita tidak mengerti, ya Tuhannya kok seperti itu, ketakutan. Bukan. Mengosongkan dirinya itu kita harus lihat dengan hati terbuka, dengan pikiran juga terbuka. Wow, gitu kan. Bukan mencela, gitu. Banyak peristiwa itu akhirnya menjadi celaan, kan? Menjadi celaan. Nah, kalau kita lihat saat-saat untuk menggenapinya begitu sulit bagi dia, ya, nggak mudah. Gitu. Terus kita lihat bagaimana gitu kan. Dia tetap menjalani peristiwa-peristiwa itu, dan pada saat terakhir, ya saat dia meminum air anggur asam itu, saat dia mengatakan aku haus, lalu dia mengatakan sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya berarti kembali kepada keadaannya semula. Dia katakan apa? Sudah selesai. Rencana sebelum dunia dijadikan, yang dia rencanakan, dan dia datang, dia menggenapinya, dia mengerjakannya, dan dia mengatakannya sudah selesai. Apa yang ditugaskan sebagai anak manusia oleh yang dia katakan sebagai bapaknya. Sudah selesai. Cuma manusia banyak mengatakan belum selesai. Banyak hal-hal yang harus manusia kerjakan lagi. Nggak cukup hanya di sini. Loh, rencana Allah untuk saya hidup, lakukan ini, berbuat ini, melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan saya, dengan visinya, dengan misinya, dari pikirannya, bukan disesuaikan dengan apa yang rencana Tuhan. Jadi pentingnya kita menyesuaikan pikiran kita, hati kita dengan rencana sebelum dunia dijadikan.
Rencana sudah selesai. Makanya percaya tidak, masalah di sini kita percaya tidak bahwa ada suatu rencananya. Nah, dia mengatakan sudah selesai, apa yang terjadi di dalam diri kita? Nah, ini yang kadang-kadang tidak dilihat. Sudah selesainya, ya dampaknya apa? Nah, kalau kita lihat sebelumnya, kita lihat kembali ke awal. Supaya apa kalau kita sudah di dalam dia? Supaya apa? Kita kudus tak bercacat di hadapannya. Nah, saat dia mengenapi rencananya, dikatakan sudah selesai. Dan bagi orang yang mempercayai dia ada di dalam Kristus itu, di dalam dia. Tuhan melihat kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Kudus tak bercacat. Oke lah dikatakan, kamu mengalami pengudusan pemisahan. Katakan kudus itu pemisahan. Kita dipisahkan dari yang lain-lain, dikatakan tak bercacat di hadapannya. Sudah tidak ada cacat lagi. Jadi pengetahuan baik dan jahat, akibat itu, noda-noda itu, di mana kita ingin melakukan kebaikan sebanyak maksimal mungkin, menjauhkan kejahatan semaksimal mungkin, itu tidak menjadikan kita tak bercacat. Bahkan semakin bercacat, 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 kita tidak melakukan kebaikan setiap hari. Kita ada saja yang jahat kita lakukan di hati dan pikiran kita. Perbuatan-perbuatan yang baik dikatakan perintah-perintahnya kita tidak lakukan. Kalau melakukan perintah-perintah kita, susun perintah-perintahnya kita lakukan, tidak ada yang kita lakukan. Kita hanya ingin melakukan perintah-perintah supaya berkenan di hadapannya. Tulislah perintah-perintahnya kalau dari Kejadian sampai Wahyu atau PB saja. Ada berapa puluh. Jadi di dalam dia kita melihat kerencananya, gitu. Di dalam dia kita dikatakan kudus, dipisahkan dan tak bercacat di hadapannya. Kudus menurut istilah manusia, oke lah kita kudus, bahwa kita tidak berdosa, kudus. Orang-orang kudus secara umum, orang yang tidak berdosa gitu. Nah, ini susah, sulit untuk menerima jalan pemikiran atau rencana Allah. Susah, tapi mudah. Sulit untuk diterima akal pikiran yang kecil ini. Nah, Allah tidak ingin mempersulit manusia. Tuhan tidak ingin mempersulit manusia dengan sulit-sulit berbagai macam ribuan ayat. Gitu. Sudah selesai, sudah digenapi, gitu kan. Nah, sekarang gimana gitu? Kalau sudah selesai, sudah digenapi, gitu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tubuh Kristus dagingnya, bahwa darahnya yang tersalib itu, kita mengakui tubuhnya yang tersalib, darahnya yang tercurah, kita diartikan memakan dagingnya dan meminum darahnya. Dengan demikian, kita diakui bahwa kita berada di dalam dia. Kita berada di dalam Kristus. Dikatakan kudus tanpa noda. Karena tanpa noda itulah, karena sudah dipisahkan dan sudah kudus itulah, bagi mereka yang mempercayainya, mereka dikatakan sebagai pengantin perempuan. Karena bersatu dengan dia, menjadi satu kesatuan dengan dia. Ya. Menjadi satu, menjadi satu roh, menjadi satu tubuh. Kita anggota tubuhnya, dia kepalanya, satu tubuh. Nah, kalau satu tubuh bahasa manusia apa gitu kan? Kalau bukan pengantin atau bukan mempelai atau istrinya gitu. Bahasa manusia saja, dia nggak pakai bahasa manusia istrinya. Nggak. Tapi bahasa yang lebih halus.
sudah menjadi satu di dalam Dia. Kita anggota tubuhnya. Jemaat itu anggota tubuhnya. Rahasia ini besar yang kumaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Sebelumnya Paulus mengatakan sebagai hubungan suami dan istri. Nah, bagi yang mereka yang mempercayai akan meminum daging dan makan daging darahnya, mempercayai Kalvari itu sebagai jalan pendamaian untuk kita ada di dalam Dia. Kita juga dikatakan sebagai pengantin perempuan. Roh dan pengantin perempuan. Roh kita tahu ini adalah roh Kristus. Banyak ayatnya kalau kita mau lihat lagi, lebih jauh lagi, yang menjadi satu roh dengan Dia. Kita sudah menjadi satu roh dengan Dia. Tapi ini kita lihat intinya dulu yang sederhana. Nanti baru melihat yang kita kupas yang lebih jauh. Kalau kita mau mendalami lagi. Tapi sederhananya ini aja dulu. Kau sudah di dalam Dia. Mengakui tubuh dan darahnya. Kita sebagai roh, sebagai pengantin perempuan. Dan di sini nanti kita bersama dengan Dia karena di dalam Dia. Disinilah kita baru bisa mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, marilah, marilah, dengarkan, mendengarkan ini, gitu. Marilah, dan barang siapa yang mendengarkan ini rencana Allah, kehendak Allah sebelum dunia dijadikan. Kalau mereka mempercayainya, mereka melihat bahwa itu rencana Allah di dalam hidup kita. Nah, orang-orang itu hendaklah ia berkata. Nah, pengantin itu juga mengatakan, hendaklah orang-orang yang mendengarnya. Hendaklah dia juga berkata, barang siapa yang haus. Nah, mereka akan juga seperti itu. Menjadi pengantin juga. Sehingga berhak mengatakan atau membagikan air kehidupan itu. Siapa yang haus? Datang. Barang siapa yang mau? Ambil dengan cuma-cuma. Air kehidupan. Air kehidupan itu siapa? Itu air kehidupan yang mengatakan sudah selesai. Dan menggenapi rencananya. Sehingga pada saat kita, roh dan pengantin perempuan itu mengatakan, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, dan mempercayainya, dan hidup di situ hidupnya, mempercayai itu. Dan dia pun bisa mengatakan pada akhirnya, hendaklah ia berkata, marilah barang siapa yang haus. Nah, jadi ada banyak mempelai lagi yang mengatakan, marilah, marilah, marilah. Membagikan air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, ini sebenarnya semuanya ya rencananya tergenapi di sini di dalam hidup kita. Jadi di dalam Dia kudus tak bercacat, karena tak bercacat itulah menjadi satu dengan Dia disebut pengantin. Tidak mungkinlah di dalam Kristus itu ada noda. Karena Dia yang menguduskan, Dia yang menyucikan. Yang menyucikan dan menguduskan kita bukan diri kita, tapi di dalam Dia itu Dia secara otomatis ya menguduskan kita sehingga kita tak bercacat, sehingga kita layak disebut dikatakan sebagai pengantin bersatu dengan Dia. Di satu roh, satuan roh dengan Dia. Sehingga di dalam Dia kita pun menjadi mempelainya. Jadi kalau kita lihat ini ya tergenapi sudah apa yang menjadi rencana sebelum dunia dijadikan. Maka kita lihat terakhirnya. Efesus 1 ayat 9. Ya, dikatakan demikian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Ini Efesus ditulis oleh Paulus. Paulus mengatakan, iya, Allah itu telah menyatakan rahasia kehendaknya, rahasia rencananya, rahasia keinginannya,
rahasia hatinya kepada kita. Mereka-mereka itu waktu Paulus berkata-kata. Jadi rahasia itu telah dinyatakan kepada Paulus dan orang-orang sekitarnya yang Paulus katakan. Kita itu berlaku juga untuk kita. Memang saat itu Paulus sedang berbicara dengan mereka. Tapi mengenai iman kepercayaan ini berlaku untuk semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ini untuk kita ini termasuk kita sekalian anggota tubuhnya. Telah dinyatakan rahasianya, kehendaknya. Sudah dikatakan, dinyatakan rahasia kehendaknya. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Nah, kerelaannya itulah yang dikatakan di dalam dia. Kerelaannya di dalam dia. Rencana kerelaan yang dari semula. Rencana kerelaan yang dari semula sebelum dunia dijadikan. Telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi ini Paulus menyatakan itu sebenarnya rahasia. Sebelum dunia dijadikan rencana itu rahasia. Tapi telah dinyatakan kepada kita. Nah, kalau rahasia itu sudah dinyatakan kepada kita, masalahnya tinggal di diri kita. Bisa melihat nggak bahwa Allah itu rencananya sebelum dunia dijadikan, rencananya untuk manusia yang melihat rencananya itu sebagai suatu rahasia yang dia lakukan datang dengan kerelaannya sendiri yang dilakukan menurut rencananya dari semula ditetapkan di dalam Kristus terjadi. Nah, pertanyaannya terjadi tidak sih di dalam diri kita, kehidupan kita? Terjadi tidak? Rencananya atau rahasia itu di kehidupan kita nih sekarang ini. Kita melihat, kita merasakan tidak? Begitu kasihnya dia, rencananya dia datang digenapi dan terjadi di hidup kita. Jadi nggak terlalu susah Allah ingin menyatakan rencananya. Allah tidak ingin mempersulit manusia. Allah tidak ingin agar supaya setiap orang sebenarnya kalau mengetahui rahasia ini sudahlah. Apa yang ingin diperdebatkan? Apa yang ingin di istilahnya? Nah kalau kita udah tahu begini, apakah kita akan dihakimi lagi? Sudah kudus, tak bercacat, mempelainya, sesuai dengan relanya, di hadapannya tidak bercacat. Enggak mungkinlah sudah diterima, kita sudah diterima apa adanya. Gitu. Sudah diterima apa adanya. Apakah kita tidak akan selamat kalau sudah lihat ini? Sudah selamat, sudah ada dengan dia, di dalam dia. Masuk di dalam rencananya. Apa kita akan di dalam hidup ini Tuhan akan meninggalkan kita? Ya tidak. Sudah di dalam dia. Sesuai dengan apa rencananya. Banyak nanti kalau kita mau memperluas lagi, melihat lebih, buka sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit, sedikit lagi. Ini hanya awal untuk kita melihat Alkitab. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, sedikit lagi kita buka, tapi jangan terlalu ruwet-ruwet. Nanti kita lihat sedikit lagi, jangan ruwet-ruwet lagi. Sedikit disingkapkan, sedikit disingkapkan. Karena ada di dalam dia inilah, banyak orang mengatakan, aku dapat wahyu. Tidak, bukan wahyu. Karena ada di dalam dia, dia yang membuka rahasianya di diri kita. Kalau wahyu dari luar, disingkapkan dari luar, oh mendengar. Tapi dari dia ada di dalam kita. Ya, kita ada di dalam dia. Dia membuka rahasianya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit dia menuntun kita. Menuntunnya dikit-dikit. Kadang-kadang kita mau serakah. Kalau kata makan, mau makan 2 piring, 3 piring langsung.
Sedikit-sedikit lah, lihat sedikit, oh sedikit, oh ini. Cari rahasianya, buka lagi di dalam dia itu apa yang kita dapat. Di dalam dia itu apa yang terjadi di hidup kita. Buka dikit-dikit, lihat rahasianya. Ini sederhana dulu kita lihat, ya, melihat Alkitab secara sederhana. Untuk melihat nanti yang lain-lainnya lebih mudah untuk melihat apa yang Allah inginkan. Jadi istilahnya melihat Alkitab secara sederhana, ya, melihat rencana kehendaknya sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saat dia udah jatuh, banyak kali baca lagi, baca lagi, baca lagi, PB makin ruwet. Kehendaknya sebelum dunia dijadikan agar manusia kudus tak bercacat di hadapannya. Karena dia tahu manusia itu berdosa dan tidak dapat tidak berbuat dosa. Dia sendiri yang datang untuk menggenapi rencananya. Dia sendiri yang datang untuk menggenapi rencananya. Rencananya diselesaikan di Kalvari agar manusia berdosa yang percayanya menjadi kudus tak bercacat di hadapannya. Diselesaikan di Kalvari. Dan itu terjadi menggenapi rencananya. Mereka ada di dalam Kristus sesuai rencananya sebelumnya di sebelum dunia maupun manusia dijadikan. Jadi mereka ini berada di dalam Kristus sesuai rencananya sebelum dunia maupun manusia dijadikan maksudnya itu. Ya. Mereka disebut sebagai pengantin perempuan atau mempelainya dan bersaksi mengenai air kehidupan Kristus yang memberi hidup dan menjadi yang kudus tak bercacat. Mereka yang menerima air kehidupan akhirnya pun berseru mengatakan marilah datang untuk meminum air kehidupan secara cuma-cuma. Nah, tergenapi apa yang direncanakan dan dikehendakinya. Tergenapi. Itu mengatakan apa? Apa Allah tidak menggenapi rencananya? Apa Allah mempersulit kita? Apa Allah ingin kita melakukan hal-hal yang di luar dari ini? Yang lebih besar lagi. Yang dasarnya inilah untuk kita melihat lebih sederhana melihatnya. Oke, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Pak Frans. Iya, terima kasih Pak Suwanda. Iya, teman-teman semuanya, Bro and Sis, Pak Suwanda sudah berhenti berbicara dan saya tidak memberikan summary-nya karena kita di sini berbagai denominasi dan masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Kiranya biarlah Roh Kudus terus berbicara pribadi, lepas pribadi kepada kita masing-masing. Ya, terima kasih Pak Suwanda atas sharing firman-Nya.